Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kembali lagi kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Ya. Ini pembelajaran yang ke-6. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga pada hari ini ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian juga pada hari ini siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 6. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Nah, itu ya, sekolah Adiwiyata itu adalah salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata, tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Nah, slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, itu ya. Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang merupakan salah satu contoh lingkungan yang bersih, di mana pada sekolah Adiwiyata itu ya tempatnya nyaman, ya, kemudian belajarnya tenang. Nah, karena sekolahnya bersih, ya, kemudian taman-tamannya yang indah, ada pohon rindang, ya, itu adalah sekolah Adiwiyata. Nah, ini kalian bisa melihat gambar contoh dari sekolah Adiwiyata ya, yang kita baca tadi. Nah, ini sekolahnya bersih, tempat sampahnya bagus ya. Kemudian taman di depan lingkungan sekolahnya itu bersih juga ya, dan segalanya tertata rapi. Ruangan sekolahnya tertata rapi. Cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Bagaimana ya anak-anakku sekalian cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih? Nah, bagaimana ya caranya? Yang pertama, menyapu pekarangan sekolah setiap hari. Ya, tentunya menyapu halaman sekolah itu setiap hari. Kemudian apalagi membuang sampah yang berserakan, jangan dibiarkan, akan tetapi membuang sampah yang berserakan. Kita pungut, ambil, buang ke tempat sampah. Kemudian menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. Nah, itu adalah cara kita menjaga pekarangan sekolah. Kemudian membersihkan selokan atau got ya agar tidak mampat
agar tidak tergenang airnya dan tidak mampet. Nah, itu adalah cara untuk menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Ada manfaatnya, ada juga akibat buruknya kalau kita hidup dalam kebersamaan, ada manfaatnya. Kemudian kalau kita tidak hidup dalam kebersamaan, ada juga akibat buruknya. Mari kita lihat. Nah, ini ada ya. Persatuan di sekolah. Akibat tidak persatuan di sekolah. Nah, ada akibat ada akibatnya jika kita tidak ada persatuan di sekolah, dan ada manfaatnya jika kita melakukan persatuan di sekolahan. Ya. Misalnya, manfaat persatuan di sekolah. Apa manfaat persatuan di sekolah? Ya, terciptanya persatuan dan kesatuan. Kemudian pekerjaan menjadi ringan. Dan mempererat persaudaraan dan memiliki banyak teman. Nah, itu adalah manfaat persatuan di sekolah. Kemudian, apa akibatnya jika tidak ada persatuan di sekolahan? Nah, yang tadi ya, terjadi perkelahian, kemudian pekerjaan menjadi berat, timbul permusuhan, kemudian tidak memiliki teman. Nah, itu adalah akibat tidak ada persatuan di sekolah. Nah, ini ya. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, ini ada contohnya ya, bersatu di dalam sekolah. Nah, mari kita lanjut ya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Nah, ini ya. Ini contoh pola ya. Pada beberapa hari kemarin kita sudah mempelajari tentang pola ini ya. Ini ada pola persegi panjang, kemudian segi 5. Nah, persegi panjangnya 1, segi 5-nya 1. Kemudian lagi polanya persegi panjang, segi 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada pola persegi panjang 2, segi 5 1, persegi panjang 2, segi 5 1, persegi panjang 2, segi 5 1. Ada yang polanya juga persegi panjangnya 1, segi 5-nya 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini kalian bisa latihan yang seperti pola di atas ya. Nah, ini kan polanya 1 persegi panjangnya, 1 segi 5-nya. Di sini 2 persegi panjangnya, 1 segi 5-nya. Di sini 1 segi 5, 2 persegi panjangnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini juga polanya. Kalian bisa membuat ya. Ini persegi, kemudian segi 5, segi 6. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ini persegi, segi 5, segi 6. Lanjut ke sana ya. Nah, itu membuat pola seperti ini. Kemudian ini juga nomor 2 ya. Kalian bisa latihan-latihan. Segi 5, segi 6-nya 2, segi 5-nya 1, segi 6-nya 2, perseginya 1. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi ya. Nah, pokoknya kalian bisa mengikuti pola yang di depan ini ya. Nah, itulah lanjutan pola itu. Ini untuk latihan-latihan saja kalian di buku kalian masing-masing untuk mengasah kemampuan kalian ya. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.